Saudara, militer Israel mengklaim telah membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrullah dan seorang pejabat tinggi Hizbullah dalam serangan udara di kota Beirut pada Jumat dan Sabtu 28 September. Pejabat tinggi yang dimaksud adalah Nabil Kauk selaku anggota Dewan Pusat Hizbullah. Militer Israel menyatakan Nabil Kauk diserang dan telah terbunuh pada Sabtu. Peristiwa ini terjadi hanya berselang sehari setelah pemimpin Hizbullah Hassan Nasrullah terbunuh dalam serangan serupa pada Jumat 27 September. Serangan di Dahyeh, pinggiran kota Beirut terjadi pada hari Jumat, tak lama setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berpidato di depan PBB dan bersumpah bahwa kampanye Israel melawan Hizbullah akan terus berlanjut. Video dramatis menunjukkan serangan Israel menghantui Kuifat, sebuah daerah di pinggiran Beirut pada hari Sabtu. Serangan ini terbesar yang melanda Beirut dalam 1 tahun terakhir. Lebih dari 700 orang terbunuh di Lebanon dalam seminggu terakhir ketika gelombang serangan Israel menghantam sejumlah wilayah. Asap masih mengepul pada hari Minggu dari puing-puing bangunan yang hancur pada hari Jumat akibat serangan Israel di pinggiran kota Beirut. Serangan Jumat malam oleh tentara Israel telah menghancurkan sejumlah menara apartemen tinggi di daerah pinggiran selatan yang padat penduduk. Kelompok militan Hizbullah mengatakan bahwa pemimpin Hizbullah Hassan Nasrullah telah tewas dalam serangan itu. Pada hari Minggu, asap masih terlihat di atas reruntuhan saat orang-orang berbondong-bondong ke lokasi. Sebagian warga datang untuk memeriksa sisa-sisa rumah mereka. Pasukan Israel dikerahkan di dekat perbatasan dengan Lebanon, sementara ketegangan terus meningkat setelah terbunuhnya pemimpin Hizbullah Hassan Nasrullah. Hizbullah telah mengonfirmasi bahwa pimpinannya yaitu Hassan Nasrullah tewas pada serangan Israel di hari Jumat. Hizbullah berjanji akan melanjutkan perlawanannya terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun mengatakan perlawanan terhadap Hizbullah akan terus berlanjut. PBB mengatakan jumlah pengungsi akibat pertikaian ini telah mencapai 211.000 orang. Saudara, ratusan keluarga harus mengungsi di tempat umum di Beirut, Lebanon saat Sabtu waktu setempat setelah Israel terus membobardir ibu kota jumlah bangunan di kota Beirut. Indonesia walkout saat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan pidato di sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat Jumat lalu. Melalui unggahannya di platform media sosial X, Kemlu RI mengabadikan momen walkout tersebut. Menurut Kemlu, selain Indonesia, sejumlah negara yang melakukan walkout adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok. Antara lain Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, hingga Kuba. Sebelumnya saat menghadiri pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Gerakan Non-Blok mengenai Palestina di New York dan pertemuan tingkat Menteri mengenai situasi di Gaza dan implementasi solusi dua negara, Menlu Retno Marsudi mengajak negara non-blok dan negara lain menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pengakuan negara Palestina. Kemarahan warga Amerika Serikat soal Gaza bisa berdampak pada pilihan mereka saat pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada warga Muslim dan Arab yang terkonsentrasi di salah satu negara bagian penentu, yakni Michigan. Selengkapnya berikut laporan jurnalis VOA. Dearborn, Michigan dikenal sebagai ibu kota Arab di Amerika Serikat. Di negara bagian Michigan ini ada sekitar 400.000 warga keturunan Arab. Banyak di antara mereka keras mengkritik kebijakan Amerika di Gaza. I'm not happy with what's happening.
and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon. Even if Kamala Harris comes into play, I don't think she's going to be capable to do a whole lot of change. I will not be silent about Tim kampanye Kamala Harris membidik warga Dearborn dengan iklan menunjukkan simpati capres Partai Demokrat ini atas penderitaan di Gaza. Vice President Harris has chosen a side. Namun, kelompok politik yang terkait Partai Republik juga mentarget mereka dengan iklan yang menyorot dukungan Harris untuk Israel dan bahwa suaminya Doug Emhoff seorang Yahudi. We can trust she'll always support Israel. Iklan ini tampaknya membidik 100.000 warga Michigan yang memilih opsi tak berkomitmen dalam pemilu pendahuluan Demokrat guna memprotes dukungan pemerintahan Biden terhadap Israel. Ketika Harris mengunjungi Michigan pertengahan September, para aktivis gerakan ini mengumumkan mereka tak akan mendukung Harris. Myself, a Palestinian American, that I've been a lifelong Democrat. I would love to be part of the voting bloc that elects the very first black female president. But Vice President Harris has not shown me that she will protect people I care about. Harris mengaku mendukung keamanan Israel sekaligus hak warga Palestina. Meski tak mendukung Harris, gerakan ini juga menentang Donald Trump yang mereka khawatirkan akan lebih lagi mendukung Israel. Kelompok pro-Palestina lainnya, Abandon Harris atau Tinggalkan Harris, bergerak guna memastikan ia kalah meski jika akibatnya Trump menang. I don't think there's any difference in policy when it comes to Palestine or foreign policy when you talk about these two. They're equally evil. Kelompok ini menganjurkan pemilih mendukung capres partai ketiga yang anti perang, termasuk kandidat Partai Hijau Jill Stein. Jajak pendapat menunjukkan bahwa di Michigan, Trump dan Harris sama dukungannya. Tahun 2020, Biden unggul melawan Trump dengan 154.000 suara lebih banyak. Tahun 2016, Trump unggul dibandingkan Hillary Clinton dengan hanya 11.000 suara. Namun kehilangan suara karena Gaza bukan otomatis Harris kalah di Michigan. Serikat Buruh Industri Otomotif, kelompok berkekuatan politik besar di Michigan, telah mendukungnya. Tim kampanyenya juga menggalang dukungan pemilih kulit hitam. If the black turnout goes up and Arab American voting goes down for the Democrats, will those cancel each other out? I don't know. With the unions out there banging on the doors and doing everything they can, the UAW, that's going to make a difference. Variabel lain jika Trump berhasil merangkul pemilih keturunan Arab dan Muslim. Amir Ghalib, wali kota Hamtramck keturunan Yaman, mendukung Trump setelah bertemu dengannya minggu lalu. Dukungan ini bermakna simbolis. Hamtramck, kota di dekat Dearborn, berpenduduk 30.000 jiwa, banyak di antaranya Muslim. Inilah satu-satunya kota di Amerika yang seluruh anggota Dewan Kotanya pemeluk Islam. Dari Dearborn, Michigan, Patsy Widakuswara, Rifan Dwi Astono, VOA.